Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Ide Sang Yang Widi Wase. Nah, sebelum mulai suatu pembelajaran, mari kita mengucapkan pangajali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Yang artinya adalah ya Tuhan Maha Agung, semoga tiada halangan dan berhasil. Nah anak-anak, sekarang Ibu akan mengajar anak-anak. Sebelum Ibu mengajar, apakah anak-anak ada pertanyaan dengan materi yang terdahulu? Kalau tidak, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, anak-anak, sudahkah anak-anak dengan protokol kesehatan? Harus anak-anak apa itu? Memakai masker, memakai cuci tangan, dan jarak jauh. Nah, di samping itu, kalau anak-anak bepergian, tidak penting, jangan anak-anak kemana-mana. Harus anak-anak di rumah belajar, ya. Karena anak-anak di sekolah tidak dapat belajar, karena situasi pandemi, anak-anak harus di rumah belajar daring, ya. Sekarang anak-anak harus duduk yang baik, tertib, disiplin, ya. Jangan anak lain-lain. Lihat Ibu, sekarang Ibu mau menjelaskan, ya. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, anak-anak serang dengan nyanyi. Ibu akan menyanyikan lagu Bali, ya. Lagu Bali. Apa itu anak-anak? Coba siapa tahu? Lagu Meong Meong. Coba siapa bisa? Pasti ini anak-anak semua bisa ini kelas 1, ya. Dapat diajari mungkin sama ibunya atau bapaknya. Ya, bagus, Ayu bisa, Agus juga bisa, pintar sekali itu. Nah, sekarang coba Ibu tirukan nyanyian Ibu, ya. Meong meong aleyel bikule, bikul gede-gede, buin maka-maka, kerang pisan merusuin. Nah, bisa anak-anak? Kan udah bisa anak-anak, ya. Coba sekali lagi, ya, diulang. Semua anaknya harus berdiri. Berdiri semuanya, ayo berdiri. Nah, nyanyikan, tirukan Ibu, ya. Meong meong aleye bikule, bikul gede-gede, buwe maka-maka, kerang pisan ngerusuin. Nah, ini kalau lagu meong-meong ini, tahu meong itu bahasa Balinya meong, ya. Coba Agus, bahasa Indonesianya meong apa itu? Ya, bagus. Kasih coba apa itu Agus, ya. Bagus itu Agus. Coba Ayu, apa itu? Ya, kucing. Ya, kucing itu namanya, ya. Ya, kucing itu siapa yang menciptakan? Manusia apa Sang Yang Widi? Ya, bagus, Sang Yang Widi, ya. Kucing itu si Sang Yang Widi. Kalau kucing itu adalah makhluk hidup. Kalau anak-anak, siapa yang menciptakan? Coba Ayu. Iya, Sang Yang Widi yang menciptakan manusia itu adalah Sang Yang Widi, ya. Anak-anak harus bersyukur anak-anak menjadi manusia, ya, daripada binatang. Siapa mau hidup menjadi binatang? Ya, tak mau. Karena kalau binatang itu anak-anak tidak dapat apa? Tidak dapat berpikir. Tidak dapat berpikir, ya. Kalau binatang itu tidak bisa dia berpikir, dia hanya bisa jalan, ya. Tidak bisa dia berpikir. Kalau anak-anak bersyukur itu menjadi manusia, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan materi dengan ciptaan Sang Yang
Widi. Nah, di sini mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan materi ini ya pembelajaran bahas tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, di dalam tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi, ya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang merupakan makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang merupakan benda tak hidup. Nah, yang terakhir, siswa dapat menyebutkan contoh hasil karya manusia. Nah, di sini jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Ciptaan Sang Hyang Widi dibedakan menjadi dua jenis, ya, yaitu makhluk hidup dan benda tak hidup. Ya, kalau di sini makhluk hidup, apa itu? Coba anak-anak, makhluk hidup itu. Iya, bagus. Kasih apa coba? Ya, manusia lagi. Ya, binatang lagi. Ya, tumbuhan. Terus siapa lagi? Iya, banyak tuh. Ya, binatang tuh bermacam-macam binatang. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ya. Nah, sampai itu juga tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang berbuah dan ada yang juga tidak berbuah, ya. Nah, kalau benda tak hidup, coba siapa itu berikan contoh. Coba anak-anak, siapa berikan contoh benda tak hidup? Ya, bagus, batu, ya gunung, ya laut, ya dan sebagainya, banyak, ya. Nah, Ibu lanjutkan. Ya, sekarang makhluk hidup. Adapun yang termasuk dalam makhluk hidup antara lain tumbuhan yang sebutkan tadi, ya, binatang dan manusia, ya. Yang sebutkan tadi Ibu tuh, tumbuhan itu adalah juga bisa berbuah dan bisa tidak berbuah. Contohnya, coba kalau tumbuhan itu, tumbuhan apa yang berbuah? Ya, durian, ya rambutan, lagi ya pisang, lagi ya salak, ya banyak itu. Yang berbunga apa itu? Bunga mawar, jempiring, ya jepun, ya banyak itu. Dan sekarang binatang. Nah, binatang itu seperti tadi, ada binatang itu ada berkaki 2 dan berkaki 4. Nah, juga makhluk hidup adalah manusia. Nah, di sini ada gambaran manusia sedang menyiram tumbuhan. Ya, kenapa tumbuhan itu disiram? Kenapa? Coba. Ya, supaya tidak mati. Tumbuhan itu dia perlu makanan, ya. Kasih pupuk, ya. Disiram supaya tidak layu, ya. Kalau sudah layu, nanti dia mati. Dan ya, nah juga ini ada gambar manusia memberi makanan. Nah, ya, memberi makanan binatang, ya. Nah, di sini ada juga gambar manusia sama adiknya. Nah, ini gambar manusia sama adiknya saling menyayangi, ya. Nah, di sini benda tak hidup.
Nah, benda tak hidup ini, benda yang tak hidup dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain benda padat, cair, udara, dan panas. Nah, benda padat ini contohnya apa, anak-anak? Ya, bagus. Benda padat ini adalah batu, gunung, ya. Lagi apa coba? Siapa tahu? Ya, meja, banyak tuh. Ya, cair. Ya, cair ini apa? Air, ya. Lagi, iya, kecap juga benda cair, ya. Lagi apa? Siapa tahu? Coba angkat tangan. Ya, juga tinta juga, ya. Soal udara dan panas. Kalau udara apa itu? Ya, angin. Kalau panas, ini ada gambarnya apa nih? Api, ya. Ini contoh gambar tumbuhan, ya. Tumbuhan ini bunga apa ini namanya, anak-anak? Tumbuhan ini ya bunga teratai. Bunga teratai ini hidup di air. Dia tidak bisa hidup di darat. Kalau hidup di darat dia akan mati, ya. Ini bunga teratai ini hidup di air, ya. Ini gambar binatang. Ya, ada gambar binatang kucing. Ya, ini gambar kucing. Ya, ini gambar manusia. Gambar manusia sedang berpikir, ya. Berpikir, ya, ini. Nah, di sini gambar tumbuhan, ya. Tumbuhan ini harus diberi makan, seperti menyiram, ya, kasih pupuk, ya. Kalau tidak disiram, dikasih pupuk, dia akan mati. Juga sama seperti anak-anak, kalau tidak makan juga anak-anak mati, ya. Ini karena tumbuhan ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa, ya. Nah, ini gambaran apa ini nih? Binatang apa ini? Ayo, ya, harimau nih, ya. Harimau ini berapa ini, coba kakinya berapa itu? Ya, 4, ya. Berkaki 4, ya. Punya ekor dia, ya. Nah, ini juga ciptaan, iya, binatang atau hewan juga ciptaan ide Sang Hyang Widi, ya. Nah, ini gambar manusia. Gambar manusia ini juga, iya, manusia juga ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa, ya. Karena manusia bisa bergerak, berbicara, dan melakukan sesuatu. Ya, disinilah kelebihan antara tumbuhan, binatang, dan manusia. Karena kalau binatang itu tidak bisa berpikir, ya, dia hanya bisa bergerak dan makan, ya. Kalau tumbuhan juga tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, dia hanya bisa bergerak aja, ya, kalau tumbuhan. Nah, sedangkan manusia itu hanya bisa berpikir, dia bisa berpikir, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan sesuatu, ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Anak-anak di sini supaya tahu perbedaan manusia dengan binatang dan tumbuhan. Nah, coba anak-anak di sini, mari menyimak di sini video ini.
Nah, nak, coba yuk mari kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Di sini juga ada tumbuhan. Tumbuhan dia bisa bergerak, ya. Ini gambar apa ini? Gambar binatang. Gambar binatang bisa bergerak. Ini gambar manusia sedang lari, ya. Juga ini gambar manusia sedang lari. Karena apa? Karena manusia itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi, ya. Nah, kenapa tumbuhan dapat tumbuh dan tinggi? Ya, siapa tahu? Kenapa? Kenapa tumbuhan dapat hidup tumbuh dan tinggi? Coba Agus, coba kasih itu jawabannya, Agus. Iya, bagus, karena tumbuhan dapat tumbuh dan tinggi karena dikasih makanan, karena disiram, dikasih pupuk. Iya, bagus. Sekarang coba Dewi, kenapa manusia dan hewan dapat bergerak berlari? Karena apa? Iya, bagus, karena dia perlu makanan. Ya, dia perlu makanan. Hewan dapat manusia dapat bergerak karena dia berlari, dan karena dia juga ciptaan dari Brahman atau ide Sang Hyang Widi. Ya. Di sini ciptaan Sang Hyang Widi yang merupakan benda tak hidup. Benda tak hidup terdiri dari benda padat, benda cair, udara, benda panas, benda luar angkasa atau di langit, ya. Nah, contohnya apa ini? Benda padat seperti Ibu yang jelaskan tadi itu, ya. Nah, ya, bagus itu. Budiasa itu batu. Siapa lagi? Coba. Ya, bagus, gunung, benda padat. Lagi apa itu? Ya, meja. Lagi apa itu? Ya, bangku. Lagi. Ya, lemari. Lagi. Iya, kulkas, ya, juga bisa. Benda panas, coba. Siapa? Benda cair. Coba itu. Siapa? Ya, Dewi. Iya, api. Terus ya, matahari. Bagus. Kenapa kita memerlukan benda panas? Coba, siapa bisa? Ya, karena kita memerlukan benda panas itu penting. Contohnya itu sinar matahari. Kalau tanpa sinar matahari kita tidak bisa hidup, ya. Karena banyak manfaat itu matahari itu, ya. Ya. Nah, sekarang benda luar angkasa, apa itu? Ya, bagus, bintang juga. Ya, bagus, matahari juga itu panas, ya, juga di angkasa juga. Apa itu lagi? Ya, bintang di langit, ya. Nah, ini contohnya benda padat, ya. Batu, ya. Ini contohnya benda padat, ya. Ya, ini contoh gambar benda cair. Ini gambar di sungai, ya. Di sampingnya itu ada tumbuhan, ya. Ini gambar benda panas api, ya. Selain api juga yang tadi bilang Gus itu apa itu? Matahari, ya. Ini benda luar angkasa, bintang, ya. Apa namanya tadi Bu bilang tuh? Ya, bintang, ya. Bagus, bagus, itu jawabannya Agus, itu bintang, ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan hasil karya manusia. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah mengerti yang Ibu jelaskan tadi itu? Sebelum Ibu melanjutkan ke materi hasil karya manusia. Ya. Ya, bagus kalau sudah mengerti.
Nanti ibu akan melanjutkan hasil karya manusia ya. Nah di sini benda hasil karya manusia adalah benda hasil karya yang dibuat oleh manusia. Manusia sendiri yang membuatnya itu ya. Misalnya rumah, ya mobil, ya bagus sepeda, komputer. Coba apa lagi? Coba siapa? Buatan manusia. Iya, laptop juga buatan manusia. Ya, kulkas juga. Apa lagi? Ya, magicom juga. Coba, Agus apa itu? Ya, pensil juga. Pensil itu juga buatan manusia. Ya, bagus. Buku. Lagi apa lagi? Coba, ya tas. Ya, juga banyak ya. Banyak itu buatan manusia. Ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh rumah. Rumah ini hasil karya manusia ya. Ya, ini mobil. Ya, mobil juga hasil karya manusia ya. Ini contohnya. Ini laptop. Laptop ini juga hasil karya manusia ya. Nah, sekarang ibu sebelum memberikan kesimpulan, apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi yang tadi itu? Ya, kalau sudah, ibu akan menyimpulkan materi ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, yang pertama ini adalah Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta ya. Yang kedua, Sang Hyang Widi menciptakan makhluk hidup. Nah, yang ketiga, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, yang keempat, ciptaan Sang Hyang Widi berbeda dengan karya manusia. Ya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran yang ibu kasih ini bermanfaat. Ya, bermanfaat ya. Nah, anak-anak, sebelum ibu akan memberikan tugas, anak-anak harus betul-betul apa yang ibu terangkan tadi itu anak-anak mencatat ya. Nah, di samping itu anak-anak juga harus membaca materi ciptaan Sang Hyang Widi ya. Sebelum anak-anak membuat tugas, nanti ibu akan share di grup. Anak-anak harus membaca dulu ya, membaca dulu ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, setelah anak-anak membaca, sudah mengerti, baru anak-anak membuat tugas ya. Anak-anak kalau tidak mengerti boleh ibunya atau kakaknya atau bapaknya minta tolong suruh ngajarin ya. Nah di sini ibu. Ini contoh soal yang ibu kasih ya. Ini contohnya ya, seperti model ini contohnya. Nanti setelah ibu memberikan contoh membacakan soal ini, anak-anak ibu akan akan di-share di grup WA ya. Ya, anak-anak itu harus diperhatikan ya. Nah, yang pertama ini nomor 1,
pilihlah ini B apabila pernyataan benar dan pilihlah S apabila pernyataan salah. Ya, nomor 1 ini tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak. Yang nomor 2, batu adalah contoh hasil karya manusia. Nah, yang nomor 3, ayam contoh ciptaan Sang Hyang Widi bisa berkembang biak. Yang nomor 4, HP contoh karya manusia. Yang nomor 5, sungai contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang cair. Ya. Nah, ini ya, ini berarti ini ya. Nah, berarti ini nanti anak-anak di rumah ya. Nanti anak-anak berlatih membentuk 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama kelompok benda mati. Ya, yang kedua kelompok benda hidup. Nah, ini ya. Ini contohnya. Bentuklah 2 kelompok. Kelompok benda hidup dan kelompok benda mati. Nah, ini coba ada gambar. Ini gambar kalkulator. Apa ini gambar ini? Iya, ada gambar kucing. Lagi ada gambar apa ini? Iya, ada bunga mawar. Lagi. Ya, ada mobil. Ya, ada baju. Ini ada gambar naga. Ya, ada juga gambar durian. Ya, ada gambar pepaya. Nah, ada gambar batu. Nah, ini gambar ayam. Ada gambar kancil dan ada gambar kerbau. Nah, di sini anak-anak harus mengelompokkan mana benda mati dan mana makhluk hidup. Ya, ini dikelompokkan ini menjadi 2 anak ya. Nah, sekarang apakah anak-anak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengakhiri materi ini. Sekarang anak coba, siapa yang bertanya sebelum Ibu mengakhiri pertanyaan ini? Ya, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan mengakhiri Parama Santi. Sekarang anak-anak coba berdiri semuanya. Ya, berdiri ya, coba. Berdiri supaya yang bagus ya. Sekarang Ibu akan mengaturkan Parama Santi. Santi.